Hai rekan-rekan pendidik dan siswa SMK Sehat Insan Perjuangan. Hari ini kita tidak hanya bicara tentang obat atau kapal, tapi tentang masa depan. Selamat datang di SIP Insure, sebuah inisiatif untuk menjadikan kita generasi yang cerdas resiko dan siap menaklukkan industri asuransi global. Selanjutnya, mengapa ini penting? OJK dalam sambutannya pada buku literasi keuangan menekankan bahwa literasi bukan sekedar tahu, tapi menjadi well literate. Kita mendukung strategi nasional literasi keuangan atau SNLKI agar siswa kita tidak hanya ahli teknis, tapi juga cerdas secara finansial. Selanjutnya, apa itu resiko? Dalam buku 4 perasuransian, resiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Di farmasi, kita mengenal resiko adalah malpraktek atau efek samping dari obat. Kalau di nautika, resiko itu seperti badai atau kecelakaan kapal. Tentunya, resiko tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola. Selanjutnya, asuransi adalah sebagai solusinya. Yuk kita pahami mekanisme dari asuransi. Yang pertama adalah antara kontrak dan premi, yaitu tertanggung membayar premi ke penanggung. Yang kedua adalah pooling dana, yaitu dana dikumpulkan dari banyak tertanggung. Yang ketiga adalah peristiwa hilangnya risiko. Jika terjadi musibah sesuai polis, kita bisa melakukan klaim dan ganti rugi, yaitu penanggung membayar santunan atau ganti rugi. Bukan menghilangkan musibah asuransi, tapi mengalihkan kerugian finansial dari tertanggung ke penanggung. Selanjutnya, saya sebagai pendidik tentu juga mempunyai tugas sebagai navigator masa depan dengan cara meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan sejak dini untuk mengelola keuangan dengan baik. Dan bisa saya integrasikan mindset sadar risiko dalam berpraktikum. Selanjutnya adalah implementasi kejuruan farmasi. Siswa farmasi, tahukah kalian, ketelitian kalian meracik obat itu sangat berharga bagi asuransi kesehatan. Data medis yang akurat adalah dasar bagi perusahaan asuransi untuk membayar klaim pasien secara tepat, sehingga akurasi farmasi sama dengan keamanan asuransi. Selain itu, juga ada karir untuk kalian adalah medical claim. Itu juga sangat cocok untuk kalian juga. Kalau untuk implementasi dari kejuruan nautika adalah pelaut tangguh paham perlindungan aset. Nah, di mana siswa nautika, laut itu kan sangat luas dan penuh resiko kan. Pemahaman kalian tentang marine cargo dan rangka kapal adalah kunci agar ekonomi logistik tetap berjalan meski badai menerjang. Dan pakar yang bisa kalian lakukan yaitu dengan adanya marine surveyor dari maritim sendiri. Lah, untuk prinsip-prinsip asuransi sendiri, prinsip-prinsip asuransi bisa kita bedakan menjadi 6, yaitu insurable interest, hak hukum untuk mengasuransikan karena adanya keterkaitan finansial. Misalkan ini sebuah apoteker memiliki hak atas stok obat, kemudian pabrik memiliki hak atas mesin produksinya. Yang kedua adalah utmost good faith, yaitu adalah kewajiban mengungkapkan semua fakta material secara jujur. Kalau dalam bidang nautika sendiri, bahwa kita harus mengungkapkan kondisi kelayaan laut, kapal, dan rute pelayaran yang akan ditempuh itu seperti apa. Yang ketiga adalah indemnity, penggantian kerugian finansial agar posisi kembali seperti semula, tidak untung. Nah, ini yang harus kita tekankan, bahwa asuransi itu adalah pengembalian posisi finansial kita yang hilang, bukan mencari keuntungan. Misalkan penggantian dana sesuai nilai obat, rusak akibat malfungsi dan alat pendingin. Kemudian ada approximate cause, penyebab utama dari asuransi itu apa? Subgestion, yaitu adalah pengalihan hak tuntut asuransi kepada misalkan kayak ganti rugi nih, obat yang rusak. Lah, kita bisa menuntut juga produsen alat pendingin yang cacat produksi tadi ke pabriknya. Dan yang terakhir adalah contribution, adalah pembagian bebas kerugian jika
ada yang lebih dari satu polis untuk objek yang sama. Selanjutnya, siklus hidup dan proteksi. Kalau sekarang tentunya kalian pasti membutuhkan perlindungan, pendidikan dan kesehatan dasar. Itu untuk masa sekarang pada saat sekolah. Tetapi untuk masa depan yaitu adalah jenjang kalian pada saat kalian bekerja itu ada asuransi profesi, asuransi jiwa, sama dana pensiunan. Itu yang lebih dibutuhkan karena asuransi profesi untuk kita untuk tuntutan malpraktek, kemudian asuransi jiwa untuk keluarga kita, dan dana pensiun adalah untuk jaminan masa tua kita nanti. Nah, setelah itu tentunya kita juga harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kita itu apa saja sih? Misalkan kayak dana darurat, itu juga sangat penting. Kemudian premi asuransi dan biaya operasional. Kalau keinginan tentunya ya gaya hidup, kemudian belanja, terus hiburan, data terkontrol. Sehingga perlu kita ketahui bahwa proteksi asuransi ini adalah pengeluaran yang wajibkan pilihan. Nah, ini sekarang adalah untuk karir di industri. Tadi sudah Bapak sebutkan beberapa, tapi ada lagi yang bisa kita jelaskan, yaitu tentang medical auditor, yaitu adalah menganalisis ketepatan klaim obat. Kemudian ada marine surveyor, yaitu tentang menilai kelayakan dan resiko kapal. Kemudian juga ada underwriter, menganalisis profil risiko sebelum perusahaan akan menerbitkan polis asuransi. Dan yang terakhir ada loss adjuster, menilai besaran kerugian finansial. Lah, di sini kalian bisa mengetahui tentunya ada beberapa karir yang bisa kalian sebagai acuan nanti jika sudah lulus yang ingin berkarya di industri asuransi. Selanjutnya saya juga Bapak mengenalkan tentang InsurTech, yaitu SIP Insur Digital. Adalah tentang platform edukasi interaktif yang dirancang untuk membekali siswa dengan pemahaman finansial modern dan simulasi karir di industri asuransi. Dan aplikasi ini tentunya sangat mudah sekali bisa kalian akses dan bisa kalian pelajari dari mulai dasar, literasi finansial, kemudian kita juga melakukan pendapatan asuransi, simulasi asuransinya, kemudian kita juga bisa mengeksplor karir yang Bapak sudah jelaskan tadi, itu juga ada nanti di aplikasi ini, dan tentunya ada skill analis, yaitu kita menganalisis secara logika. Untuk fiturnya sendiri ada modul edukasi, yaitu nanti kalian akan belajar konsep gotong royong, yaitu atau sharing risk, yaitu mekanisme investasi dan penguasaan istilah asuransi. Jika nanti yang masih bingung nih istilah-istilah asuransi apa saja, nanti juga ada kamusnya di situ. Kemudian kita juga ada SIP simulator, simulasi target keuangan, yaitu tentang kayak kuliah atau usaha berapa dalam jangka berapa tahun, itu juga nanti akan ada. Dan yang ketiga adalah professional sandbox, ya adalah praktek langsung profesi kalian sebagai medical auditor, terus kemudian marine surveyor, kemudian underwriter dan loss adjuster. Itu juga ada simulasinya, sehingga kalian juga nanti nggak bingung nih keempat profesi ini nantinya ngapain. Dan yang terakhir adalah yang paling kalian tunggu-tunggu, tentunya di sini ada gamifikasi, kuis tantangan, misi detektif fraud, sistem level, dan leaderboard antar siswa. Jadi di sini Bapak ingin menjadikan kalian siswa SMK Insan Perjuangan atau SIP menjadi generasi yang SIP, yaitu smart, invested, dan protected. Asuransi bukan beban, tetapi jaringan pengaman agar perjuanganmu itu tidak terhenti. Dan tentunya di sini nanti Bapak ingin kalian bisa mencetak generasi yang well literate. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah semua saya Bapak jelaskan. Ya, kemudian di sini juga Bapak sudah melakukan uji coba ke beberapa teman kalian, yaitu ada Rise dan Ayu. Itu pun ada tanggapannya juga sangat baik. Terima kasih, bersama Sam Kasib kita cetak profesional asuransi masa depan. Pergi ke pasar beli kuaci, makanya bareng teman sekelas. Ayo investasi sejak dini biar masa depan makin berkelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.